Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang ikuti beliau hingga akhir zaman. Lanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa Jundub bin Abdillah, dan Jundub bin Abdillah masih kisah tentang Usama. Ini hadis yang sama tapi di riwayat yang lain. An Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athan minal musyrikin, minal musyrikin ila qaumin minal musyrikin. Jadi Rasulullah SAW itu mengutus utusan. Jadi ada kelompok yang diutus untuk bertemu dengan orang-orang yang musyrikin. Wa annahumul taqaw, dan mereka itu bertemu. Jadi Rasulullah SAW mengutus, karena kan yang namanya diutus-utus suatu tempat, kadang mereka tidak ketemu, kadang mereka ketemu. Dan dalam kisah ini mereka ketemu. Mereka ini ketemu. Wa annahum taqaw, mereka bertemu. Dua pasukan ini ketemu. Fakana rajulun minal musyrikin idza syaa'a ayaqsida ila rajulin minal muslimin qasadalahu faqatalah. Jadi kedua kelompok ini bertemu dan keduanya sama-sama bermaksud untuk saling berperang, sudah saling bunuh-membunuh sudah. Wa ana rajulan minal muslimin qasada ghaflatahu. Begitu juga ya ini kaum muslimin. Mereka sudah ketemu dan mereka sudah berkecamuk perang, sudah mau, ketika ketemu dari mereka yang lalai pasti mereka bunuh. Salah. Ini seorang di antara mereka. Wa kunna natahaddatsu annahu Usama bin Zaid falamma ra'a sayf. Dan dalam kisah ini dibicarakan tentang Usama bin Zaid. Falamma ra'a sayf qala la ilaha illallah. Jadi Usama bin Zaid ini ketika ketemu dengan salah seorang dari kaum musyrikin, dan Usama bin Zaid sudah mengangkat pedang, sebagaimana kisah yang lalu. Qala la ilaha illallah. Lalu orang musyrik ini dia mengatakan la ilaha illallah. Jadi faqatalahu. Tapi Usama bin Zaid tetap membunuhnya. Tetap yang membunuhnya. Ada sebabnya ini Usama, kenapa Usama bin Zaid sampai tetap membunuhnya, karena Usama bin Zaid sudah dendam ke dia. Disebutkan dalam hadis ini, falamma faqatala faja Bashir ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasala. Dan ketika itu pasukan kaum muslimin yang menang. Ketika datang seorang pemberi kabar gembira kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada dia tentang apa yang terjadi di peperangan. Fa akhbarahu, maka pembawa kabar ini pun mengabarkan kepada Rasulullah. Hatta akhbarahu khabar rajuli kaifa sana fada'ahu fasa'alahu, sampai pembawa khabar ini datang dan berbicara tentang Usama bin Zaid, dikisahkan dengan Usama bin Zaid tentang membunuhnya ini Usama bin Zaid ini. Fasa'alahu fa akhbarahu faqala lima qataltahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Usama bin Zaid, oh Usama bin Zaid, kenapa engkau membunuh dia? Dalam keadaan dia itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Faqala, maka Usama bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, auja'a fil muslimin, dia itu sudah banyak melukai kaum muslimin. Jadi kenapa Usama bin Zaid ini membunuhnya? Dia sudah banyak melukai kaum muslimin. Bahkan disebutkan dalam hadis ini, wa qatala fulana wa fulana, dia telah membunuh ini dan itu. Jadi bukan hanya sekedar dia ini berperang pedang-pedangan ketika Usama bin Zaid membunuh dia, lalu dia mengatakan la ilaha illallah, tidak. Dia itu sudah banyak melukai kaum muslimin dengan pedangnya, dan bahkan dia sudah membunuh beberapa dari kaum muslimin. Lalu Usama bin Zaid membunuh dia. Jadi bukan karena pedang biasa, mereka adu pedang lalu ketika kalah lalu mau dipedang, tapi tidak. Usama bin Zaid itu melihat dia itu sudah banyak membunuh kaum muslimin.
fada'ahu fasa'ala faqala lima qataltahu faqala ya Rasulullah auja'a fil muslimin wa qatala fulanan. Dia telah membunuh ini dan ini. Wasamma lahu nafaran. Usama bin Zaid menyebutkan ini siapa-siapa yang dibunuh oleh orang itu. Wa ini hamaltu alaihi, ketika saya ini mengungguli dia, falamma rasaifa qala la ilaha illallah. Ketika saya mengungguli dia, saya mengangkat pedang mau membunuh dia, dia mengucapkan la ilaha illallah. Qala la ilaha illallah. Qala Rasulullah aqataltahu, apakah betul engkau membunuh dia? Karena Usama bin Zaid adalah ya, ini orang yang sangat disayang oleh Rasulullah ya, Usama bin Zaid. Aqataltahu? Qala na'am, iya. Qala fa kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza jaa yaumul qiyamah. Apa yang kau lakukan dengan la ilaha illallah yang diucapkan ketika dia datang nanti pada hari kiamat? Karena kita sudah sebutkan bahwasanya apa? Maka la ilaha illallah wa kafara ma yu'badu min duni harma man wa damuhu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, diharapkan ditumpahkan darahnya dan diharapkan untuk diambil hartanya. Rasulullah mengatakan, apa yang kau akan lakukan dengan la ilaha illallah yang dia katakan ini pada hari kiamat nanti? Lalu Usama bin Zaid mengatakan, astaghfirli ya Rasulullah, tolong mohonkan ampun untukku wahai Rasulullah. Jadi dalam Islam itu tidak ada main perasaan ya, tidak ada main-main perasaan. Selain masalah yang dia ini karena telah membunuh ini, lalu setelah itu ketika dia bertobat lalu ini tidak. Begitu juga mungkin ada orang yang banyak berbuat baik ketika suatu saat dia ingkar, bahkan mungkin ketika dia sampai kufur, maka kita sifati dia sebagaimana orang kafir. Walaupun ada kebaikan yang dia lakukan, masya Allah, itu kembali kepada dia. Tapi ketika dia telah ingkar, maka kita hukum dengan apa yang dia, ya ini ada padanya. Tidak istilah mengatakan bahwasanya wah dia itu seperti ini, dia itu seperti ini. Tidak main perasaan. Tidak main ini perasaan. Ini sebagaimana kisah Usama sudah melihat dia ini telah membunuh banyak sahabat, ya, kawan-kawannya. Lalu ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, Usama mengatakan ini tidak, engkau telah membunuh banyak dan saya akan membunuh. Makanya ini tidak. Usama bin Zaid mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah, mohon ampun untuk wahai Rasulullah. Qala wa kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza jaa yaumul qiyamah. Rasulullah tidak menjawabnya. Ya Rasulullah SAW ketika Usama bin Zaid mengatakan mohon ampun untuk wahai Rasulullah tidak menjawab. Rasulullah hanya mengulang mengatakan fa kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza jaa yaumul qiyamah. Apa yang engkau lakukan dengan la ilaha illallah yang diucapkan ketika dia datang nanti pada hari kiamat? Karena kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, ketika seorang masuk Islam itu semua dosa-dosa yang dia lakukan itu ini dihapus. Ini bahkan dalam hal pembunuhan sekalipun, ya, suatu saat mungkin ada orang yang banyak membantah kaum muslimin di Palestina sana, lalu tiba-tiba dia masuk Islam, semua selesai. Tidak ada istilah orang mengatakan wah kamu itu adalah seperti ini tidak. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Faja'ala la yazidu ala yaqula. Maka Rasulullah SAW tetap mengulang-ulang mengatakan, apa yang kau lakukan wahai Usama dengan ini la ilaha illallah ketika dia datang ini pada hari kiamat? Kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza jaa yaumul qiyamah. Rasulullah SAW terus ini mengulangnya. Hadisnya rawahu Muslim. An Abdullah bin Mas'ud qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul. Jadi masalahnya sampai seperti itu. Di sana mungkin kadang kita ketemu ada seorang syekh, dulunya dia seorang ahlu sunnah, setelah itu dia menyimpang, maka dia ditinggalkan. Adapun kebaikan yang lalu itu kembali untuk dia. Adapun seorang ketika dia sudah menyimpang, maka tidak, dia ditinggalkan sama sekali.
sama sekali. Dan itu pun sebelum dia dikasih nasihat, dinasihati terus. Sebagaimana ada seorang ini murid dari Syekh Mubil rahimahullah taala, murid senior dari Syekh Mubil rahimahullah taala. Beliau menyimpang karena apa? Orang-orang Syiah masuk kepada beliau dan beliau termakan dengan pujian-pujiannya orang-orang Syiah. Maka beliau pun menyimpang dan sampai sekarang beliau seperti itu dan ditinggalkan. Ada orang-orang yang sampai sekarang mereka masih ikut bersama beliau, tapi ini sesuatu yang salah. Ada dari kaum muslimin yang mereka menganggap mereka masih ahlu sunnah, ini masih menganggap beliau ada ahlu sunnah, dan mereka mengatakan bahwa itu adalah ijtihad dari beliau. Maka ini tidak, antum mungkin pernah dengar ya ini Syekh Yahya Al-Ajuri. Ini beliau adalah murid senior dari Syekh Mubil rahimahullah ta'ala, dan sampai sekarang masih ada ya ini murid-murid yang masih berpegang dan masih menganggap bahwasanya beliau adalah seorang ahlu sunnah, dan mereka mengatakan itu adalah ijtihad dari seorang ulama. Tidak, ini sebuah kesalahan yang para ulama yang lain telah menasihati beliau. Para ulama telah menasihati beliau, engkau tinggalkan mereka itu, tinggalkan semua penyimpangan yang engkau lakukan, karena penyimpangannya sudah sampai kepada tingkatan ini kufur, mencela para sahabat. Jadi ditinggalkan, tidak ada istilah dia itu adalah muridnya Syekh Mubil, dia itu adalah murid seniornya Syekh Mubil. Bahkan beliau adalah orang yang mewarisi, yang memegang markisnya Syekh Mubil di Yaman sana. Tapi ketika beliau menyimpang, Ahlussunnah semua tinggalkan. Tidak ada istilah beliau adalah syekh besar mengarang kitab ini dan itu semua ditinggalkan. Semua ya ini ditinggalkan. Ahlussunnah seperti itu. Ini dulu dia syekh, ketika dia menyimpang ditinggalkan. Ini karena apa? Tidak ada main perasaan. Tidak ini main ini perasaan, ketika menyimpang maka ditinggalkan. Hadis berikutnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul, dari Abdullah bin Mas'ud qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inna nas kanu ya'khuduna bil wahyi fi ahli Rasulillah. Ini bercerita tentang ini orang-orang munafik. Ini Umar bin Khattab mengatakan dulu manusia itu mereka berhukum ini itu dengan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fa innal wahya qad inqata'a. Adapun sekarang wahyu itu telah terputus. Ini jadi dulu pada zaman Rasulullah SAW itu para sahabat bisa mengetahui orang ini orang munafik dan ini orang yang benar itu dengan wahyu. Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annal munafiqina hum yudhiruna al-khair wa yubtiluna syarr. Mereka orang-orang munafik, mereka adalah orang yang menampakkan yaitu kebaikan. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, afdalus salat ala munafikin salatul isya wa salatul subhi. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Karena apa? Berat. Karena waktu itu tidak ada orang yang nampak, gelap. Jadi tentu karena tidak ada orang yang mereka tidak mau salat. Karena mereka salat melakukan kebaikan ketika nampak saja. Jadi anak munafikin yudhirunal khair, mereka menampakkan kebaikan, wa yubtiluna syarr, mereka menyembunyikan keburukan yang ada pada diri mereka. Walakin Allah yaftahuhum bima yanzilu minal wahyi ala rasulih. Tapi Allah Subhanahu wa taala menampakkan mereka dengan wahyu yang Allah turunkan kepada rasulnya. Jadi ada peristiwa-peristiwa tertentu langsung Allah turunkan ayat menjelaskan tentang sifat-sifat mereka. Maka para sahabat pun mengetahui mereka ini adalah ini. Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka ini adalah ini. Fayaftahu la bi asma'ihim walakin min awsafihim allati tuhaddidu a'yanahum. Maka ayat pun turun menjelaskan tentang sifat-sifat mereka. Jadi tidak menyebutkan nama, ya. Allah turunkan ayat
menjelaskan sifat mereka itu seperti ini. Sifat mereka seperti ini. Karena dengan sifat-sifat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tahu bahwa dia ini seperti ini. Wal hikmatu min dzikrihim bi awsafihim duna a'yanihim, dan hikmah Syaikhul rahimahullah taala, hikmah kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan nama mereka, tapi menyebutkan sifat-sifat mereka, karena ini untuk siapapun yang sifatnya sama dengan mereka, maka mereka digolongkan orang-orang munafik. Dzakara bi awsafihim duna a'yanihim anna dzalika liyakunu lil umum. Yang demikian itu agar berlaku untuk umum. Karena jangan sampai ada orang bilang mengatakan bahwa wah ini kan ayat ini kan menyebutkan tentang nama orang ini, berarti khusus untuk dia saja. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat agar siapapun merasa sifatnya seperti itu, maka dia seperti itu. Maka dia seperti itu. Ana dzalika yakunu lil umumi, yakni li kulli man ittasafa bi hadhihi sifat mislu qaulihi ta'ala. Maka siapapun yang didapati padanya dia memiliki sifat itu, maka dia disebut dengan orang-orang munafik. Dan Syaikhul rahimahullah taala di dalam kitab beliau pembahasan Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan tiga ayat. Beliau menyebutkan di sini wa minhum man ahada Allah, qala Allah ta'ala wa minhum man ahada Allah lain atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Jadi ini sifat yang dimiliki oleh mereka. Satu, yang pertama, wa minhum man ahada Allah, di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, in atana min fadli, kalau seandainya Allah memberikan kepada saya sesuatu dari keutamaannya, dari hartanya, lanakunanna minas shalihin, maka kami akan menjadi orang-orang yang saleh. Jadi kadang kita dapat orang seperti itu, ya Masya Allah, ketika dia belum punya apa-apa dia berdoa, ya Allah berikanlah saya dari sebagian daripada hartamu, ketika saya mempunyai harta nanti saya akan sedekah. Tapi ketika nanti Allah berikan kepada dia harta, dia tidak mau sedekah. Falamma atahu min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, berikan apa yang Engkau punya dari perbendaharaan, dari harta. Ketika mereka diberikan apa yang mereka minta, mereka menjadi bakhil. Mereka menjadi fa'atahum fi qulubuhum nifaq, maka Allah pun menancapkan, memberikan kepada diri mereka apa? Sifat, yaitu kemunafikan. Dan juga ayat yang lain, wa minhum man yalmizuka fi sadaqat. Jadi yang pertama seperti itu, mereka mengatakan, ya Allah berikanlah kami harta ketika Engkau berikan kami harta, kami akan bersedekah. Yang kedua disebutkan mensifatkan tentang mereka, wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'ta minha idza hum yasfutun. Mereka mencela Rasulullah SAW dalam hal pembagian, yaitu zakat. Mereka mencela Rasulullah SAW dalam hal pembagian zakat. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, itu tidak adil, tidak benar pembagian seperti itu. Mereka mencela Rasulullah SAW, fa in utu minha radu. Tapi kalau mereka ketika mereka diberi, mereka itu ridha. Tapi kalau mereka tidak diberi, mereka tidak ridha. Berarti apa? Mereka itu bukan mencela karena mau menetapkan, menginginkan keadilan, tapi apa? Karena mereka tidak diberi. Antum karena dapat seperti itu, ada orang-orang diberi, mereka ridha. Ketika mereka tidak diberi, mereka mencela. Ini tidak seperti itu. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Antum lihat usul-usul ahlus sunnah, mereka tidak ada yang mau mencela satu sama lain disebabkan karena di sana mereka dapat, di Makassar sana mereka dapat uang banyak, di tempat lain mereka tidak. Mereka ikhlas berdakwah, mau diberi tidak beri mereka tetap berdakwah. Karena itu bukan tujuan dari
dakwah mereka. Adapun orang-orang kadang antum lihat, masya Allah, mereka kadang sama-sama mereka saling mencela, mereka bersaing sama-sama mereka. Untungnya ini saling menjatuhkan dalam hal harta. Ini tidak seperti itu. Dai-dai antum tidak dapat dai-dai Ahlus Sunnah seperti itu. Walaupun masya Allah ini ada yang seperti itu, tapi itu mungkin kecil, sedikit. Tapi orang-orang di luar sana, masya Allah, antum melihat kadang mereka itu, Allah katakan apa? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau melihat mereka itu bersama-sama, tapi qulubuhum syatta. Mereka itu berpecah, saling menjatuhkan. Bahkan dalam hal ini perkara, antum pernah dengar ketika mereka memandikan jenazah, ya? Masalah memandikan jenazah, yang memandikan jenazah bagian kepala dapat uang lebih banyak, yang bagian perut sekian, yang bagian kaki sekian, dalam keadaan sama-sama mereka. Dan mereka apa? Saling menjatuhkan. Mereka mengatakan, oh di ini seperti ini seperti saya lebih pintar daripada dia. Masya Allah. Alusnya tidak ada seperti itu. Jadi maka pantas ketika Allah katakan dalam Al-Quran apa? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau melihat mereka itu sama-sama ketika mereka pergi ke mengurus jenazah, mereka sama-sama satu mobil. Atau dalam hal ceramah, contohnya ceramah maulid, mereka sejajar sama-sama mereka, jangan saya nanti diundang di situ, di situ tempatnya lebih besar uangnya, kamu pergi cari yang di sana saja. Ini seperti jadi itu, karena memang tujuan dakwah mereka itu bukan menyebarkan kebaikan, tapi untuk mendapatkan ini sesuatu. Ini. Dan juga sifat mereka ini, jadi mereka ridho kalau mereka diberi. Ketika mereka tidak diberi, mereka itu apa? Murka, mereka marah. Dan Allah katakan dalam ayat yang lain yang menyebutkan tentang mereka, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Jadi orang-orang munafik ini, mereka berjanji kalau mereka dapat uang mereka bersedekah, ketika mereka tidak diberi mereka itu murka, dan mereka itu mencela orang-orang yang bersedekah. Mereka tidak mau sedekah. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang itu. Ketika turun ayat tentang zakat, itu datang para sahabat dengan membawa harta yang sangat banyak. Ada yang membawa harta yang banyak, ada yang membawa harta sedikit. Ini ketika mereka melihat ada orang-orang yang bersedekah dengan uang banyak, mereka katakan, ya ini kamu itu orang-orang riya. Ketika mereka melihat ada orang sahabat yang membawa sesuai dengan kemampuan mereka saja, mereka katakan, Allah tidak butuh dengan sedekah yang sedikit itu. Dalam keadaan dia tidak bersedekah sama sekali, dia hanya pintar menilai saja, oh begini. Tapi kalau nanti aku kasih dia, langsung dia diam, langsung dia ridha, langsung dia ini ridha. Alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat. Orang-orang yang mencela orang-orang yang beriman yang mereka itu bersedekah hanya sesuai dengan kemampuan mereka saja. Dan ayat ini banyak disebutkan di dalam surat At-Taubah, yang dimana sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat ini juga disebut dengan yakni ayatul Fadhihah. Kenapa disebut dengan suratul Fadhihah? Karena dia itu dalam surat At-Taubah itu banyak menjelaskan tentang sifatnya orang-orang munafik. Ini banyak menjelaskan tentang sifat-sifat orang ini munafik. Surat yang tidak ada. Jadi bismillahnya di situ, ya. Al-Anfal, At-Taubah. Jadi itu At-Taubah tidak ada. Ini bismillahnya. Karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya Al-Anfal dengan At-Taubah itu satu surat. Dibedakan karena apa? Al-Anfal bercerita tentang perkara yang lain, surat At-Taubah berbicara tentang perkara yang lain. Jadi nanti kalau aku buka Al-Quran, kenapa ini surat At-Taubah tidak ada bismillahnya? Karena ulama mengatakan bahwasanya surat At-Taubah dengan Al-Anfal itu satu surat. Jadi dipisahkan karena apa? Perbedaan yang ada pada
keduanya. Surat At-Taubah berbicara tentang ini kabar-kabar gembira tentang ini, dan surat At-Taubah bercerita tentang ini perang dan orang munafik. Jadinya seperti itu. Inna nasan kanu ya'khuduna bi wahyi fi ahli Rasulillah. Manusia dulu mereka itu berhukum ini dengan wahyu di zaman Rasulullah SAW. Innal wahya qad inqata'a minas sama', dan wahyu itu telah putus. Fasara an-nasa la ya'lamuna minal munafiqina li'anna nifaq fil qulub. Maka menjadilah orang-orang itu mereka tidak tahu mana orang-orang ini munafik, karena sifat munafik itu berada dalam diri. Mereka menampakkan sesuatu yang baik dan menyembunyikan sesuatu yang buruk. Wa inna na'khudul an bima dhahara lana min amalikum. Adapun sekarang Umar bin Khattab mengatakan kami berhukum dengan apa yang nampak pada diri mereka. Jadi kita lihat mereka berbuat baik, ya kita katakan dia itu seorang orang yang baik. Kita katakan seperti itu. Faman azhara lana khairan, barang siapa yang nampak pada dirinya baik, amannahu, ini walaysa lana fi sariratihi, maka kami percaya dengan dia. Adapun ada yang di dalam diri mereka itu bukan urusan kita. Ya, ada orang yang bilang wah dia itu maksudnya itu begini, tidak ada. Itu bukan urusan kita. Apa yang nampak dari dia katakan, apa yang nampak dari dia lakukan, maka kita berhukum seperti itu. Walaupun orang bilang wah maksudnya seperti ini, maksudnya seperti tidak. Ini engkau telah melakukan sesuatu yang nampak, engkau telah mengatakan sesuatu yang nampak, maka dihukum dengan apa yang engkau katakan. Ada apa yang tersembunyi dalam dirimu, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa lana fi min sarirati syai'. Allah yuhasibuhu fi sarirati. Allah yang akan menghukum dia apa yang tersembunyi di dalam dirinya. Wa man azhara su'an, barang siapa yang nampak pada kami dia itu buruk, lam na'manhu wa lam nusaddiqhu, kita tidak percaya dan tidak mau berkawan dengan dia. Fa in qala inna sariratahu hasanah, walaupun orang-orang mengatakan maksudnya itu baik. Walaupun orang mengatakan wah dia itu maksudnya baik, itu dia lakukan seperti itu maksudnya jadi baik. Ini tidak. Apa yang nampak maka kita berhukum dengan yang nampak itu. Adapun yang tersembunyi semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini insyaallah ini cukup masuk di Bapak. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kepada kita ini kita bahas. Ada yang bertanya mungkin? Persilakan. Fadhal. Ada mic? Langsung saja ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada yang saya mau tanyakan ini terkait dengan mengkomparasi dosa dan membanding-bandingkan dosa. Karena kebanyakan pada hari ini itu lebih takut makan babi daripada syirik, Ustaz. Apakah ada larangan yang mengatakan bahwa babi ini larangan dalam apa? Bukan larangan, Ustaz. Apa itu juga? Kayak ancaman, kayak ancaman makan babi dibanding dengan ancaman ketika berbuat syirik atau dosa yang lain. Terima kasih, Ustaz. Jadi masya Allah ya ini kenapa sampai sekarang kaum muslimin mereka itu lebih takut dengan babi dalam hal dosa daripada kesyirikan? Karena tidak pahamnya mereka. Karena yang tersebar di awam, di lingkungan, di semua itu tentang bahaya dan kerusakan dari seorang itu makan babi. Sebenarnya mereka melihat zahirnya ya. Karena kan seperti tadi manusia itu mereka berhukum dengan apa yang sering mereka
Zahir, sering yang mereka zahir, mereka melihat kerusakan makan babi itu adalah nanti dia akan ada cacing itu akan merusak dirinya dan seterusnya. Dan yang tersebar di masyarakat itu, dan jarang sekali tersebar tentang bahaya dari kesyirikan. Dalam keadaan kesyirikan ini sesuatu yang akan merusak, mendatangkan bencana untuk orang di dunia dan di akhirat. Jadi masya Allah ya, ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang tentang ini khinzir itu, dan dia itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang buruk. Tadi seperti itu karena memang masyarakat mereka yang sering mereka dengar adalah tentang keharaman babi, dan mereka jarang mendengar tentang bahayanya syirik. Maka yang mereka memang lebih takut kepada apa yang mereka sering dengar. Maka masalah ini, maka tugas kita ini sering-sering kita membahas, menjelaskan tentang kesyirikan. Karena memang manusia seperti itu, mereka takut sebatas apa yang mereka ketahui saja. Kalau seandainya mereka tahu tentang bahaya kesyirikan sebagaimana kita sekarang, kita telah mengetahui bagaimana bahaya kesyirikan, maka kita sangat takut dengan ini kesyirikan. Tapi tetap seperti itu ini tetap seorang ini menjauh dari semua dosa, semua ini dosa, dari dosa yang kecil dan dosa yang sangat besar. Dia tidak perlu dibandingkan lagi kan dosa kecil ini kan dosa kecil ya, bila dibandingkan dengan makan babi, dengan melakukan kesyirikan. Biarlah saya makan babi saya daripada saya jatuh ke dalam ini kesyirikan. Ini seperti itu. Misalnya seperti itu, karena memang yang tersebar di masyarakat tentang bahayanya dari hewan babi itu, maka itu yang mereka takutkan. Adapun kesyirikan jarang mereka dengar dan mereka tidak mengetahui dampak yang langsung mereka rasakan. Kalau babi kan yang mereka makan babi ya ada cacing yang nanti. Kalau kesyirikan mereka tidak lihat langsung. Bahkan kadang orang-orang pelaku kesyirikan itu melihat diri mereka ada berada dalam keadaan orang yang paling takwa. Orang yang melakukan kesyirikan kadang mereka melihat mereka adalah orang yang paling bertakwa. Dalam keadaan kesyirikan itu sendiri menghancurkan mereka di dunia dan di akhirat. Salah seperti itu. Ada yang lain? Mungkin sedikit ya masalah orang demo ya, orang-orang demo sekarang, dan mereka mengatakan kan ada perubahan ya, berhubungan dengan ini hadis ini. Mereka mengatakan bahwasanya ya dari zahirnya itu ada ini kebaikan. Tapi kalau kita lihat kembali kepada dalil, maka ini sesuatu yang buruk. Sesuatu yang diharamkan. Mereka mengatakan bahwasanya kan ini dibolehkan oleh pemerintah, Mereka bilang seperti itu. Kan kita taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada pemimpin. Ketika pemimpin memerintahkan kepada sesuatu, maka berarti kita harus taat. Tidak taat kepada pemimpin dalam hal-hal yang baik. Ketika mereka mengatakan wah ini dibolehkan, iya betul dibolehkan oleh pemerintah, tapi ini tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan nah zahirnya itu baik. Kita lihat ada sesuatu yang terjadi dari perubahan hukum, zahirnya seperti itu. Adapun dampak yang lebih jelas dari kerusakan yang mereka lakukan, antum lihat sampai sekarang. Dari demo yang dulu pertama terjadi, kerusakan yang dahulu, kita masih rasakan sampai sekarang. Kita masih rasakan ini sampai sekarang dari kerusakan yang mereka lakukan dari ini demo itu. Jadi walaupun mereka mengatakan bahwa kami menghasilkan sesuatu dengan apa yang kami lakukan, itu terjadi ini, terjadi itu ini zahir dari sesuatu kecil, namun di belakang itu ada kerusakan yang sangat ini besar. Walaupun mereka mengatakan niat kami baik, niat kami baik,
Tapi ini jelas apa yang melakukan adalah mereka lakukan sesuatu yang buruk, maka tetap dikatakan itu sesuatu yang buruk. Walaupun mereka mengatakan niatannya baik, mau mengadakan perubahan, supaya masyarakat lebih bagus, agar pemerintah dengar dan lain-lain, tapi tidak. Semua yang mereka lakukan adalah sesuatu yang buruk. Maka walaupun mereka mengatakan niat kami baik, maka tetap dihukumi sebagai sesuatu yang buruk. Insya Allah ya ini seperti itu. Ini suatu dari doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.